pagi, Bu. Kan di analisis dulu. Itu jadi pertanyaan nih, gimana rasanya kalau kalian selalu sekolah, kalian malah nganggur selama 1 tahun? Jujur stres sih, Bu. Apalagi kalau ditanya orang terus, Bu. Dan pasti jadi pikiran masa depan. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Kalian hanya sekedar menghafal definisi dari pengangguran itu sendiri. Ibu mau kalian benar-benar seolah-olah kalian berada dalam masalah itu sendiri. Bayangkan kalian baru lulus sekolah, kalian sudah mengirim lamaran kerja ke banyak tempat, sudah ikut interview beberapa kali, tapi belum ada yang menerima kerja. Nah, menurut kalian kenapa pengangguran itu bisa terjadi? Gitu? Karena percaya, Bu, mungkin karena lapangan pekerjaan lebih sedikit dibandingkan jumlah pencari kerja. Coba mau menjelaskan. Kan tiap tahun tuh jumlah lulusan tuh makin bertambah tiap tahun tuh. Jadi, tapi lowongan pekerjaan lebih sedikit dibandingkan siswa yang lulus setiap tahun. Menurutmu Putri? Menurut saya kurang setuju kalau penyebabnya cuma satu. Kadang pekerjaan ada, tapi kemampuan mencari pekerjaannya tidak ada. Tapi kalau lowongannya sedikit, skill bagus kan tetap susah cari kerja. Iya, tapi banyak perusahaan juga mengeluh sulit mencari tenaga kerja. Tapi menurutku dua-duanya masuk akal sih. Menurutmu gimana? Menurut saya nih, teknologi juga berpengaruh. Teknologi. Iya, sekarang beberapa pekerjaan mulai diganti dengan mesin atau kayak sistem otomatis itulah. Tapi teknologi juga membuka pekerjaan baru. Iya, tapi tidak semua orang siap mengikuti perubahan itu. Bagus, berarti satu masalah bisa memiliki banyak penyebab. Ini ada beberapa jenis data. Yang pertama, ada banyak perusahaan menunggu kerja, ada perusahaan mengumpulkan keterampilan tertentu, ada teknologi berkembang cepat, dan sebagian usaha kecil tutup karena penjualan menurun. Sekarang ibu mau kalian analisis data ini. Kira-kira jenis pengangguran apa yang bisa muncul? Kalau keterampilan tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, itu namanya pengangguran struktural. Kenapa? Karena kemampuan tenaga kerjanya tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Tepat. Kalau perusahaan kecil karena tutup karena ekonomi menurun, itu pengangguran karena kondisi ekonomi, Bu. Itu disebut Pengangguran signifikan, Bu. bagus. Bu, kalau baru lulus lalu masih mencari pekerjaan pertama, Itu namanya pengangguran fiksional. oh berarti ternyata pengangguran jenisnya lumayan banyak ya. Dan penyebabnya juga berbeda-beda. Nah, itu pentingnya. Karena penyebabnya berbeda, maka solusinya juga tidak bisa sama. Sekarang saya ingin kalian menentukan faktor paling berpengaruh terhadap pengangguran saat ini. Yang pertama itu adalah lapangan kerja, yang kedua ada pengangguran, dan yang ketiga ada teknologi. Kalau saya, Bu, tetap memilih kurang lapangan pekerjaan, Bu. Kalau saya tetap di keterampilan. Kalau saya sih teknologi ya. Nah, walaupun lowongan kerja banyak, pasti pengangguran berkurang. Tapi kalau skillnya tidak sesuai, perusahaan juga tidak. Tapi pendidikan kita yang belum sesuai dengan kebutuhan kerja saat ini. Ini salah satunya. Dan teknologi itulah yang bikin persaingan makin tinggi sekarang. Maksudnya gimana? Sekarang orang harus punya skill lebih banyak dibandingkan dulu. Nah, itu kenapa kemampuan itu penting. Nah, tapi bentar. Kalau skill penting, kenapa masih banyak saja sarjana yang masih nganggur? Karena ijazah belum tentu cukup. Kadang pengalaman juga dibutuhkan. Atau kemampuan komunikasi. Berarti dunia kerja sekarang makin kompleks ya. Ya, makanya pengangguran tidak bisa dilihat dari satu sisi aja. Nah, bagus. Kalian mulai melihat dengan ada faktor. Sekarang coba cari solusi. Kalau kalian menjadi pemerintah atau masyarakat, apa yang akan kalian lakukan untuk mengurangi pengangguran? Tulis satu solusi menurut kalian. Baik, Bu.
Saya sudah punya solusi, Bu. Saya menulis membuka lebih banyak lapangan kerja, Bu. Contohnya, Mendukung pembangunan industri dan usaha kecil. Bu, kalau saya menulis meningkatkan pelatihan keterampilan. Karena dunia kerja sekarang membutuhkan skill untuk berkembang. Selanjutnya saya itu menulis menunjukkan jiwa wirausaha. Maksudnya gimana? Jangan hanya menunggu diterima kerja, Anda juga bisa mencoba menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri. Apalagi sekarang peluang digital juga banyak. Nah, betul tuh, contohnya content creator, freelance, jualan online, affiliate, dan banyak contoh lainnya. Nah, jadi solusinya itu ada yang membuka lapangan kerja, pelatihan keterampilan, mendukung UMKM, pendidikan yang relevan, mengembangkan skill digital, mendukung jiwa wirausaha. Sekarang saya ingin bertanya secara pribadi, apa yang akan kita lakukan mulai sekarang supaya bisa menghadapi dunia kerja? Kalau saya, Bu, saya ingin meningkatkan kemampuan komputer dan komunikasi. Bu, kalau saya kok ingin masuk ke organisasi pencari pengalaman. Saya juga. Kalau saya sih ingin belajar skill digital dan mencoba usaha-usaha kecil. Bagus, karena dunia kerja bukan hanya membutuhkan ijazah, tetapi juga kemampuan, pengalaman, dan kemauan untuk berkembang. Nah, baik, dari diskusi hari ini kita dapat memahami bahwa pengangguran bukan masalah yang sederhana. Pengangguran dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kurangnya lapangan pekerjaan, keterampilan yang belum sesuai, kondisi ekonomi, hingga perkembangan teknologi. Karena itu, untuk mengurangi pengangguran dibutuhkan kerjasama dari banyak pihak. Pemerintah perlu membuka peluang kerja, pendidikan harus membantu peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan masyarakat juga harus terus mengembangkan kemampuan diri. Itulah mengapa kita harus mempersiapkan diri sejak sekarang, bukan hanya untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga agar mampu bersaing menghadapi perubahan dunia kerja. Oke, cukup untuk hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Hati-hati di jalan, Bu. Ya.